Cowok ini rela nunggu 10 tahun untuk bisa bareng sama cinta pertamanya. Kira-kira mereka bakal menikah nggak ya? Yuk kita lanjut aja ke alur ceritanya. Yorobun, ini dia On Your Wedding Day. Drama Korea ini cukup bikin baper dan sedih banget ya teman-teman. Dimana seperti biasa cinta pertama itu nggak selalu berakhir bahagia. Film ini dibintangi oleh Park Bo Young sebagai Hwang Seung Hee dan Kim Yong Hwang sebagai Hwang Woo Yeon. Hang Woo-yeon, seorang murid yang dikenal sering berkelahi di sekolah, kembali mendapat hukuman di ruang guru. Saat ia sedang menunggu hukumannya, seorang siswi pindahan tiba-tiba masuk. Dia adalah Hang Seung-hee, gadis cantik yang langsung menarik perhatian seluruh ruangan, termasuk Woo-yeon. Dalam sekejap, ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Woo-yeon berusaha mendekatinya, memperkenalkan diri, dan dengan percaya diri menawarkan bantuan jika Seung-hee membutuhkannya. Namun, alih-alih terkesan, Seung-hee justru salah fokus. Matanya tertuju pada celana Woo-yeon yang sobek, membuatnya menahan tawa. Meski begitu, kecantikan Seung-hee membuatnya menjadi primadona di sekolah. Meskipun ia sendiri tampaknya tidak terlalu peduli dengan perhatian itu. Suatu hari, ketika Sang-hee hendak membuang sampah, Woo-yeon diam-diam mengikutinya dan mencoba mengambil beberapa kertas yang tertempel di punggung Sang-hee. Sang-hee memergokinya dan merebut tulisan tersebut, dan membacanya. Sang-hee pun jadi kesal. Dan Sang-hee menawarkan Quickie kepada Woo-yeon sebagai sesama murid pindahan. Quickie yang dimaksud Sang-hee adalah bolos dari sekolah, sedangkan Woo-yeon mengartikannya Quickie sebagai hal lain yang berbau mesum. Dengan sangat gugup, akhirnya Woo-yeon mengikuti keinginan Sang-hee. Mereka langsung memanjat dinding sekolah dan menikmati jajanan di pinggir jalan. 아씨, 야, 너 호구조사 Mereka ngobrol sambil makan topoki, tapi Woo-yeon terus-terusan minum karena dia grogi dengan apa yang ada di pikiran kotornya. Malam harinya, Woo-yeon mampir ke minimarket, sementara Sun-hee menunggu di luar. Ketika Sun-hee bertanya apa yang Woo-yeon beli, Woo-yeon ketakutan. Dia menyembunyikan barang yang ada di sakunya, nggak mau ketahuan sama Sun-hee kalau dia beli sesuatu. Dan ternyata Woo-yeon beli pengaman, guys. Refleks Seung-hee langsung menampar Woo-yeon. Tapi bukannya marah, dia justru tertawa terbahak-bahak. Karena dia telah salah mengartikan Quickie yang disebutkan Seung-hee tadi. Keesokan harinya di sekolah, Seung-hee terus meledek Woo-yeon soal insiden Quickie semalam. Woo-yeon yang biasanya garang kali ini hanya bisa pasrah menghadapi ejekan gadis yang telah mencuri hatinya itu. Saat jam istirahat, Seung-hee kembali ke kelas dan mendapati Taiki menaruh sebuah boneka di mejanya. Raut wajahnya langsung berubah. Tanpa banyak berpikir, ia memilih untuk pergi meninggalkan kelas. Di tengah perjalanan, matanya sekilas menangkap Woo-yeon yang sedang berkelahi dengan temannya. Namun ia mengabaikan itu dan terus berjalan, karena dia tidak suka melihat orang berkelahi. Merasa bosan, Seung-hee memutuskan untuk memanjat dinding sekolah dengan bantuan tumpukan kursi. Namun usahanya gagal dan tubuhnya hampir terjatuh ke belakang. Beruntung, Woo-yeon datang tepat waktu untuk menangkapnya. Seperti hari sebelumnya, mereka kembali bolos sekolah dan pergi ke tempat jajanan pinggir jalan. Woo-yeon semakin menyadari bahwa Seung-hee sangat menyukai topoki pedas. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba Taiki melintas. Woo-yeon yang melihat itu segera mencari cara agar pria itu tidak lagi mengganggu Seung-hee. Ia lalu mengusulkan sesuatu yang membuat Seung-hee ragu-ragu. Woo-yeon bilang kalau Seung-hee mengakui mereka pacaran, Taiki nggak akan mengganggu Seung-hee lagi. Tak lama, Taiki langsung datang menghampiri mereka. Begitu melihat Woo-yeon, ia langsung mencoba menyerangnya. Namun Seung-hee dengan cepat menghalangi dan bilang kalau mereka pacaran. Keesokan harinya, ketika mereka sedang makan siang bersama, Taiki kembali berulah dengan melemparkan sekotak susu ke arah Woo-yeon. Namun Woo-yeon sama sekali tidak membalas. Ia justru terlihat santai, merasa keren karena berhasil melindungi Seung-hee. Dengan tenang, ia menghapus cipratan susu dari wajah gadis itu. Seolah kejadian tadi tidak mengganggunya sama sekali. Ketika hujan turun, Woo-yeon dengan sigap mengambil kardus dan menutupinya di atas kepala Seung-hee agar tidak basah. Mereka berteduh bersama di bawah atap kecil dekat sekolah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama ketika seorang guru datang dengan sebuah tongkat di tangannya. Panik, mereka langsung berlari menembus hujan sambil tertawa, menikmati momen kecil yang entah mengapa terasa menyenangkan. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah tidak ingin berpisah. Setelah berhasil lolos, mereka bersembunyi di sebuah ruangan sempit di sekolah. Nafas mereka memburu, tetapi wajah mereka tetap dihiasi tawa. Saat keadaan kembali aman, mereka kembali ke kosan Woo-yeon untuk mengeringkan pakaian. Di sana, Woo-yeon secara iseng bertanya tentang tanggal lahir Seung-hee. Dengan bangga, gadis itu menyebutkan tanggal kelahirannya yang ternyata bertepatan pada hari ibu. Namun, perhatian Seung-hee tiba-tiba beralih pada sebuah rak yang dipenuhi dengan tumpukan DVD. Rasa penasarannya mendorongnya untuk mengambil salah satunya, dan ia langsung terkejut melihat isinya. Woo-yeon yang menyadari hal itu segera mencoba menjelaskan, namun ekspresi wajahnya yang panik justru semakin membuat Seung-hee curiga.
남자들은 자위 언제부터 시작해? Ia menatap Wuyun dan senyum penuh arti, sementara Wuyun hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya. Di tengah jalan, Wuyun terus-terusan diledek oleh Senghi. Dan Senghi tiba-tiba menyenandung sebuah lagu pelan-pelan. Wuyun yang berjalan di sampingnya terdiam, mendengarkan suara lembut itu dengan saksama. Lagu itu terdengar begitu tenang, tetapi di baliknya terselip perasaan mendalam yang sulit dijelaskan. Tanpa berkata-kata, Senghi menyelesaikan lagu itu, lalu membalikan badan dan pergi meninggalkan Wuyun. Prianya hanya bisa menatap punggungnya. Saat kembali ke kosan, Wuyun dengan iseng mengganti password ponselnya dengan tanggal lahir Senghi. Entah mengapa hal kecil itu membuatnya merasa senang. Keesokan harinya di kantin, Taiki kembali menantang Wuyun untuk berkelahi. Namun Wuyun mengingat janjinya pada Senghi dan memilih untuk diam. Tetapi Taiki tidak mau tahu dan langsung melayangkan pukulannya ke wajah Wuyun. 이발람이 장난 아니. Wuyun tetap bertahan tanpa membalas, meski pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya. Senghi yang melihatnya dari kejauhan merasa kasihan, tetapi ia juga bingung dengan perasaannya sendiri. Saat mereka makan di kedai setelah kejadian itu, Wuyun dengan bangga membual bahwa dirinya berhasil menahan diri dan tidak membalas Taiki. Dan itu berarti dia sudah menepati janjinya untuk tidak berkelahi lagi. Tiba-tiba Senghi mendekatkan wajahnya ke arah Wuyun. Wuyun langsung menahan nafas dan berpikir terlalu jauh. Padahal Senghi hanya ingin mengambil minumannya. Malam itu mereka berjalan pulang bersama. Suasana di antara mereka terasa tenang sampai tiba-tiba Senghi berbalik badan dan berekspresi ketakutan saat sebuah mobil melintas. Keesokan harinya, Senghi tampak begitu murung di sekolah. Wuyun berusaha mengajaknya berbicara, tapi Senghi justru malah kesal. Pada akhirnya Wuyun memilih untuk pergi. Berpura-pura tidak peduli, namun dalam hati ia tidak bisa tenang. Saatnya pelajaran malam di sekolah. Sebuah lagu tiba-tiba terdengar melalui speaker sekolah. Ya, itu adalah lagu kesukaan Senghi. Dari situ yang awalnya murung langsung tersenyum kecil. Meskipun ia tahu siapa dalang di balik semua ini. 나도 그랬었지. 자, 사랑엔 답이 없고. Keesokan harinya mereka berdua memutuskan membolos lagi dan pergi ke pantai. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka saat duduk di atas pasir. Wuyun mengeluarkan sebuah pemutar MP3 baru dan memberikannya kepada Senghi. Ia mengatakan kalau benda itu bisa menampung banyak lagu. Senghi tersenyum kecil lalu meminta tangan Wuyun. Dengan jemarinya ia menggambar sebuah sketsa pasangan yang sedang berciuman di telapak tangannya. Tanpa berkata-kata mereka pun melakukannya. Keesokan harinya Wuyun datang ke sekolah dengan penuh semangat. Ia membawa topoki kesukaan Senghi, namun gadis itu tidak terlihat dimanapun. Senghi tidak masuk sekolah hari itu. Malamnya, karena rasa khawatir semakin menghantuinya, Wuyun akhirnya pergi ke salon rambut milik ibu Senghi. Di sana ia melihat banyak orang berkerumun. Saat mendekat, ia menyadari bahwa kaca toko sedang dibersihkan. Pandangannya tertuju pada Senghi yang tampak bekerja keras menghapus pecahan kaca di lantai. Wuyun tidak bertanya tetapi hatinya sudah mencurigai sesuatu. Tanpa menjelaskan apapun, Senghi hanya meminta Wuyun untuk pergi. Keesokan harinya, di tengah kesepiannya, telepon Wuyun tiba-tiba berdering. Itu dari Senghi. Suaranya terdengar lelah, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang berbeda. Ia bercerita bahwa ia dan ibunya sering kabur dari ayahnya. Pria itu bukan orang baik, dan setiap kali mereka melarikan diri, ayahnya selalu berhasil menemukan mereka kembali dengan cepat. Wuyun mendengarkannya dalam diam, menyadari bahwa di balik sikap keras dan sinisnya Senghi ada ketakutan yang selama ini disembunyikannya rapat-rapat. Senghi menutup teleponnya dengan perasaan berat, lalu pergi bersama ibunya untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka berharap kali ini ayahnya tidak bisa menemukan mereka. Meski begitu, ketegangan dan kecemasan yang terus-menerus melingkupi hidup mereka tetap ada. Waktu berlalu begitu cepat, dan Wuyun kini sudah lulus dari sekolah. Ia bekerja sebagai penjual ayam goreng di sebuah kedai kecil. Meskipun ia merasa tidak pintar dalam hal akademis, pekerjaannya itu memberinya kenyamanan dan rasa aman. Namun suatu hari saat sedang duduk bersama teman-temannya, ia melihat brosur Universitas Seoul yang dibawa temannya. Saat memeriksa dengan seksama, ia menemukan foto Senghi di salah satu bagian brosur tersebut. Dengan penuh semangat, Wuyun memutuskan untuk mendaftar ke universitas yang sama dengan Senghi. Meskipun orang tuanya sempat tertawa mendengar rencananya. Mereka tahu bagaimana sifat anak mereka yang penuh tekad. Mereka tidak menghalangi, meskipun mereka tahu betul bahwa Wuyun bukanlah tipe orang yang cerdas dalam belajar. Namun Wuyun bertekad keras, bahkan dengan menempelkan semua foto Senghi di meja belajarnya agar tetap termotivasi. Setelah berjuang keras, Wuyun akhirnya lulus tes masuk Universitas Seoul. Pada hari pertama kuliah, ia dengan bersemangat mencari Senghi di berbagai tempat di kampus.
Ia berharap bisa bertemu dengannya, merasakan kebahagiaan dan keberuntungan. Namun ternyata sangat berbeda. Woo-yeon hanya membayangkan Sang-hee berlari kepadanya dan memeluk, tetapi itu hanya khayal belaka. Yang terjadi malah sebaliknya. Woo-yeon malah langsung direpotkan oleh tugas-tugas yang diberikan oleh Sang-hee. Sang-hee yang mengambil jurusan desain mode memintanya untuk membantu beberapa pekerjaan. Sementara teman-teman mereka, termasuk Gangnam, Cho Soo-pyo, dan Go Bong-ja dengan ramah menyambut kedatangan Woo-yeon. Mereka adalah teman-teman yang sangat perhatian dan mendukung satu sama lain di kosan yang sama. Di kosan yang sama, Woo-yeon mendapati bahwa Sang-hee juga tinggal di lantai 2. Suatu hari mereka bertemu dan berbincang. Sang-hee dengan santai memberitahu bahwa ia sudah memiliki pacar. Mendengar itu, hati Woo-yeon terasa hancur berkeping-keping. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaannya, ia pura-pura baik-baik saja, padahal dalam hati ada rasa sakit yang mendalam. Setelah itu, Woo-yeon merasa sangat galau. Semangat untuk berkuliah pun mulai hilang. Namun, Gangnam yang menyadari kesedihannya mencoba memberikan semangat dan meyakinkan bahwa masih ada harapan. Gangnam bahkan membujuk Woo-yeon untuk bersaing dengan pacar Sang-hee agar bisa menjadi lebih baik dan memenangkan hati Sang-hee. Dengan dorongan dari teman-temannya, Woo-yeon mulai kembali menemukan semangatnya. Woo-yeon mulai beradaptasi dengan kehidupan di kampus. Namun kejutan datang ketika ia mengetahui bahwa pacar Sang-hee, Yoon, ternyata adalah kapten di tim rugby, sekaligus senior di kampusnya. Yoon juga menjadi orang yang mengajarkan Woo-yeon cara melempar bola rugby. Meskipun ia tidak terlalu antusias, ia terpaksa untuk mencoba. Saat Sang-hee datang melihat mereka, Woo-yeon dengan cepat melambaikan tangan dan berusaha berpura-pura santai, meskipun hatinya sedikit terluka. Pada saat perjalanan pulang kuliah, Sang-hee terlihat berbicara dengan pacarnya, Yoon, dan membantu seorang kakek serta nenek yang sedang kesulitan memindahkan barang ke dalam mobil. Meskipun membantu orang tua tersebut, tidak ada yang tahu bahwa kakek dan nenek itu sebenarnya adalah perampok yang telah melakukan tindakan kriminal. Di kos, Woo-yeon dan teman-temannya menggunakan wifi milik Sang-hee untuk menonton film dewasa bajakan. Tiba-tiba, polisi mengetuk pintu kamar mereka. Semua orang panik, dan tak lama kemudian polisi membawa mereka ke kantor polisi. Teman-teman menyimpulkan bahwa polisi melacak alamat IP laptop Woo-yeon yang digunakan untuk menonton film tersebut. Sementara itu, Sang-hee juga ditangkap karena wifi-nya digunakan untuk mengakses konten ilegal. Di kantor polisi, Woo-yeon jujur kepada Sang-hee, mengungkapkan bahwa ia baru saja menonton film dewasa menggunakan wifi milik Sang-hee. Ternyata mereka ditangkap karena kakek dan nenek yang mereka tolong sebelumnya adalah perampok yang telah beraksi di masa lalu. Polisi tanpa menjelaskan kasusnya justru sibuk menanyakan nomor telepon kakek dan nenek. Meskipun mereka sudah lama meninggal sejak Sang-hee kecil. Karena kesal dengan kejadian tersebut, Sang-hee menendang Woo-yeon yang justru semakin merasa bingung dan bertanya-tanya, mengapa ia harus terlibat dalam masalah seperti ini. Malam itu, mereka menginap di kantor polisi dan saling menertawakan ketidakadilan yang terjadi. Woo-yeon pun penasaran mengapa Sang-hee begitu tergila-gila pada Yoon. Sang-hee akhirnya menceritakan kisahnya. Ia berkata bahwa hanya membutuhkan 3 detik untuk jatuh cinta pada Yoon. Semua berawal ketika ia secara tidak sengaja menjatuhkan tugas-tugasnya. Dan saat itulah ia bertemu Yoon yang langsung membuatnya jatuh cinta. Tanggal 8 Mei pun tiba. Hari yang spesial. Sang-hee merayakan ulang tahunnya yang juga bertepatan dengan Hari Ibu. Woo-yeon memutuskan untuk membeli bunga untuk Sang-hee. Namun di depan kos, ia melihat mobil Yoon melintas. Yoon sedang memberi hadiah, sebuah kalung kepada Sang-hee, yang membuat Woo-yeon merasa cemburu. Dengan marah, ia memecahkan kaca mobil Yoon, dan setelah kejadian itu, ia menjadi sangat galau. Ia mulai malas-malasan dan lebih sering tidur di taman kampus. Seperti orang yang kehilangan semangat hidup, Sang-hee yang melihat hal ini merasa kesal dan berusaha membangunkan Woo-yeon. Walaupun sudah dibangunkan, Woo-yeon tetap saja merasa tertekan. Sang-hee yang ingin menunjukkan perhatian akhirnya membuatkan Woo-yeon sebuah baju di perpustakaan. Namun di lapangan, Woo-yeon mengetahui bahwa Yoon berselingkuh. Ketika itu, Woo-yeon menarik tangan Sang-hee dan memberitahu bahwa Yoon bukanlah orang baik. Namun, Sang-hee justru marah dan memarahi Woo-yeon karena ia sebelumnya merusak kaca mobil Yoon dan sekarang berusaha mengacaukan hubungan mereka. Sang-hee merasa sangat kecewa dan kedekatan mereka mulai berkurang. Woo-yeon merasa sangat bingung dan kecewa, sementara hubungan mereka terasa semakin renggang. Beberapa waktu kemudian, Woo-yeon lulus dan mulai menjalani kehidupan baru. Ia kini memiliki pacar bernama Min-kyung.
seorang wanita cantik dan kaya raya. Woo-yeon bekerja paruh waktu di sebuah tempat gym, dan suatu hari, saat membagikan brosur, ia tidak sengaja bertemu dengan Seung-hee. Ternyata Seung-hee juga bekerja paruh waktu sebagai model. Mereka pun berbicara dan minum bersama, mengenang masa lalu. Seung-hee tahu bahwa Woo-yeon sudah memiliki pacar, dan meminta maaf karena tidak mempercayai Woo-yeon tentang Yoon, yang ternyata memang benar selingkuh. Di sana, Woo-yeon menawarkan diri untuk menjadi supir bagi Seung-hee, yang sedang syuting untuk menggantikan teman Seung-hee yang tidak bisa hadir. Woo-yeon mulai melihat bagaimana susahnya pekerjaan Seung-hee dan merasa ingin membantu. Setelah pulang, Woo-yeon menyarankan Seung-hee untuk menjadi desainer, sesuai dengan cita-cita Seung-hee yang sudah lama ia simpan. Seung-hee kemudian kembali melihat gambar-gambar desain yang dulu pernah ia buat, dan ia mulai mempertimbangkan saran Woo-yeon. Suasana semakin berubah ketika Min-kyung mengirim pesan kepada Woo-yeon, mengajaknya untuk menonton film bersama. Namun, suasana menjadi kikuk, terutama setelah Seung-hee menerima telepon yang berisi kabar buruk bahwa proses syuting yang besar telah gagal. Dalam keheningan itu, Woo-yeon mengajak Seung-hee untuk pergi ke suatu tempat, mengingatkan Seung-hee akan kenangan masa sekolah mereka. Setelah memanjat pagar bersama, Seung-hee merasa senang bisa menikmati pemandangan yang indah. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk meledek Woo-yeon tentang kejadian-kejadian absurd di masa lalu, seperti soal jam 11 malam. Ketika itu, Seung-hee berlari menghindari Woo-yeon, dan Woo-yeon mengejarnya, akhirnya menangkapnya. Namun, suasana tiba-tiba menjadi hening, dan Woo-yeon dengan suara yang agak ragu mengungkapkan bahwa ia masih menyukai Seung-hee. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Seung-hee meninggalkan Woo-yeon begitu saja, membuat hati Woo-yeon semakin terluka. Keesokan harinya di sekolah, Woo-yeon gagal dalam ujian akhir untuk menjadi guru karena pikirannya yang kacau dan tidak fokus, terutama setelah kejadian kemarin. Min-kyung, pacar Woo-yeon, akhirnya mengetahui tentang perasaan Woo-yeon terhadap Seung-hee, yang ternyata adalah cinta pertama Woo-yeon. Woo-yeon pun meminta maaf kepada Min-kyung, mengaku bahwa ia masih belum bisa melupakan perasaannya kepada Seung-hee. Pada saat yang sama, Seung-hee mengirimkan pesan kepada Woo-yeon, meminta agar ia tidak menemui Seung-hee lagi, karena ia merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Meski begitu, Woo-yeon yang masih merasa bimbang tetap mendekati Seung-hee di lokasi syuting. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah putus dengan Min-kyung, namun Seung-hee tetap menolak dan mengatakan bahwa Woo-yeon hanya belum bisa move on dari masa lalu mereka. Ketika suasana semakin tegang, tiba-tiba sebuah papan reklame jatuh tepat di atas Seung-hee. 봐야 돼. Tanpa ragu, Woo-yeon langsung melindungi Seung-hee dengan tubuhnya. Namun akibatnya ia sendiri yang pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Seung-hee merasa sangat bersalah dan minta maaf, karena merasa bahwa perbuatannya adalah penyebab Woo-yeon tidak bisa mengikuti ujian susulan. Woo-yeon hanya tersenyum lemah, dia tidak mempermasalahkan itu, dan menganggapnya sebagai bagian dari perjuangannya. Kejadian tersebut membuat hati Seung-hee luluh, dan ia mulai menyadari betapa besar perasaan Woo-yeon terhadapnya. Akhirnya mereka mulai pacaran, dan hubungan mereka semakin dekat. Hari-hari mereka menjadi lebih cerah. Seung-hee kini sudah bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan besar, dan sering membuatkan pakaian untuk teman-temannya. Teman-teman mereka pun sering menggoda dan menyuruh mereka segera menikah. Namun Woo-yeon yang masih belum memiliki pekerjaan tetap merasa sensitif dengan perkataan teman-temannya itu. Merasa cemas, Seung-hee mengajak Woo-yeon untuk mencari udara segar dan berbicara lebih banyak. Dalam percakapan mereka, Seung-hee meminta maaf karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan Woo-yeon menjadi guru akibat cedera yang ia alami. Namun, Woo-yeon justru meminta maaf karena telah membuat Seung-hee merasa khawatir dan terbebani. Keesokan harinya, Woo-yeon dan Seung-hee pergi jalan-jalan bersama, menikmati waktu mereka bersama. Namun, Seung-hee menerima kabar bahwa ia akan dikirim ke Belgia oleh perusahaannya selama 2 atau 3 tahun. Keputusan tersebut membuat hati Seung-hee berubah, dan Woo-yeon mencoba menguatkan hati Seung-hee yang merasa tertekan dengan perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian, kabar duka datang. Ayah Seung-hee meninggal. Seung-hee semakin terpukul dan meski sedang berduka, Woo-yeon berusaha memberikan dukungan. Namun di luar itu, Woo-yeon merasa frustasi karena belum mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Dalam keputusasaannya, ia berkata kepada Guinam bahwa ia mungkin menyesal sudah bertemu dengan Seung-hee. Kata-kata tersebut melukai hati Seung-hee dan ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Merasa kecewa dengan sikap Woo-yeon, malam itu Seung-hee menangis sendirian, merasa terbebani dengan semua yang terjadi dalam hidupnya. Woo-yeon yang merasa bersalah menemui Seung-hee dan meminta maaf atas perkataan yang keluar tanpa kendali. Ia berjanji akan segera mendapatkan pekerjaan, berharap bisa memperbaiki keadaan. Namun Seung-hee telah memutuskan untuk pergi ke Belgia. Dan meskipun Woo-yeon menyetujuinya,
Ia merasa hancur karena melihat Seunggi sudah tidak memakai cincin pasangan mereka lagi. Perpisahan mereka semakin nyata dan Seunggi pun meninggalkan Wooyeon dengan kesedihan yang mendalam. Waktu pun berlalu. Wooyeon kini bekerja sebagai guru olahraga tetap di sebuah sekolah menengah. Namun, ia merasa bosan dengan rutinitas mengajar karena murid-muridnya selalu bertanya tentang cinta pertama Wooyeon. Meski ia berusaha menyembunyikan luka di hatinya, Wooyeon merasa tertekan dengan kenangan itu. Suatu hari, ketika ia sedang di lapangan, Wooyeon melihat Seunggi datang ke sekolah dengan sebuah undangan pernikahan di tangannya. Seunggi mengundang Wooyeon ke pernikahannya, dan meskipun terasa sakit, Wooyeon tidak menunjukkan rasa sakitnya dan hanya mengucapkan selamat dengan senyuman yang dipaksakan. 나 직접 뭐 이제 갈 때 됐지. Malam itu, Wooyeon menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, mencoba melupakan rasa sakitnya. Ia memutuskan untuk pergi memancing bersama teman-temannya di tengah danau, berharap dapat sedikit melupakan beban yang ada di hatinya. Namun, di dalam hatinya, perasaan terhadap Seunggi tetap ada, meskipun ia berusaha untuk terus melangkah maju. Malam itu, Wooyeon menemukan gambar yang digambar oleh Seunggi untuknya ketika mereka masih pacaran dulu. Gambar itu membawa kenangan manis yang membuatnya merasa hancur. Wooyeon menangis saat menatap gambar itu, mengingat segala yang telah berlalu. Ia terjaga sepanjang malam, memikirkan banyak hal hingga akhirnya sebuah keputusan besar terlintas di benaknya. Ia memutuskan untuk hadir di pernikahan Seunggi meskipun hatinya berat. Di hari pernikahan Seunggi, Wooyeon datang bersama teman-temannya, menyusun strategi agar bisa masuk ke ruangan tempat pernikahan berlangsung tanpa ada yang menghalangi. Begitu Seunggi meninggalkan ruangan, Wooyeon masuk, sementara teman-temannya menjaga agar tidak ada orang lain yang masuk ke sana. Wooyeon akhirnya membuka hatinya, mengatakan bahwa ia menyesal pernah berkata bahwa ia menyesal bertemu dengan Seunggi. Padahal, Seunggi adalah alasan semangat hidupnya selama ini. Seunggi telah mengubah Wooyeon menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih tahu arti hidup. Wooyeon mengucapkan terima kasih kepada Seunggi karena telah hadir dalam hidupnya, menjadi sumber kebahagiaan dan solusi setiap kali ia merasa kehilangan arah. Mereka berdua berpisah dengan saling memberikan doa agar selalu bahagia. Seunggi pun mengakui bahwa berkat mengenal Wooyeon, hidupnya tidak pernah merasa kesepian lagi. 그날 찾아갔을 때 내가 Wooyeon adalah sosok yang selalu memberi arah dalam hidupnya. Pesta pernikahan pun dimulai, dengan semua orang berbahagia dan Wooyeon pun meninggalkan lokasi tersebut dengan senyuman di wajahnya. Meskipun ada kesedihan, ia merasa bahwa kini ia memahami apa arti mencintai tanpa harus memiliki. Semua kenangan yang mereka jalani bersama, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Meninggalkan masa lalu, Wooyeon siap untuk melangkah maju, melepaskan semua yang telah berlalu dengan penuh pengertian dan kedamaian di hati. Tahta tertinggi dari mencintai seseorang adalah merelakan. Sekian dulu dari kami. Kalau kalian suka filmnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan film-film menarik lainnya. Ya, rebut annyeong.